Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena Tuhan tolong kita sampai dengan hari ini. Tuhan pimpin langkah hidup kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, sekalipun masih diperhadapkan dengan badai kehidupan, sekalipun masih diperhadapkan dengan pergumulan, namun kita percaya segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa karena Tuhan ada dalam setiap hari kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami belajar firman-Mu, kami diubahkan, kami diperbaharui karena firman-Mu berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus bersama-sama dengan Barnabas, saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ada dua respon, ya, dua sikap ketika Rasul Paulus dan Barnabas menyampaikan Injil. Dan ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga, perhatikan, sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi ketika Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi mengajar, maka sebagian besar atau sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi di ayat kedua dikatakan begini saudara, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, berarti ada orang-orang yang akhirnya menerima dan menjadi percaya, tapi juga ada orang-orang yang menolak pemberitaan mereka. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang menolak pemberitaan mereka, saudara? Memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap sikap perbuatan baik kita, tindakan kita, bahkan ketika kita melayani Tuhan, bahkan ketika kita menginjil, selalu mendapati dua respon, ya. Ada yang suka dan diberkati, ada yang tidak suka, menolak dan akhirnya mengintimidasi. Itu dia saudara. Itu dia. Lalu bukan berarti karena ada orang-orang yang tidak suka dan akhirnya menolak dan berusaha mengintimidasi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan segala apa yang kita buat memuliakan Tuhan. Lalu kita akhirnya jadi mundur. Jangan. Kita mesti tahu bahwa apapun yang kita buat, saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan ketika kita menyampaikan firman, ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang kita bilang ini memuliakan Tuhan, selalu mendapatkan respon juga ada dari orang-orang yang tidak suka sama kita, tidak senang dengan kita, tidak sekalipun yang kita lakukan baik, gitu loh. Jadi jangan aneh kalau kita ngeliat ada orang-orang yang bilang, pendeta saya capek lu buat baik, kenapa? Ini orang-orang saya udah tolong, saya udah bantu, tapi malah fitnah saya, malah lakukan hal-hal yang jahat sama saya. It's okay. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, gak usah stres. Kita lakukan apa yang baik aja, ada yang gak suka sama kita. Kita hidup lempeng-lempeng aja, ada yang gak terima sama kita. So what? Iya kan? Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan belajar dari Paulus dan Barnabas ini. Ketika dia menginjil, mereka menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Apa yang diresponi mereka? Ada yang percaya, ya, ada yang percaya, ada yang datang sama Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang menolak, akhirnya ngompor-ngomporin, akhirnya menjadi orang memiliki hati yang panas, akhirnya mengadu domba. It's okay, dalam hidup kita pun demikian. Kita udah tolong orang, kita udah bantu orang, tapi masih ada aja yang gak suka sama kita. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Cukup do the best, lakukan yang terbaik, lakukan apa yang memuliakan Tuhan, dan mengucap syukurlah. Lakukan saja itu saudara, ya, karena kita masih hidup di dunia saudara. Masih ada orang-orang yang gak senang sama kita sekalipun kita udah buat baik.
Masih ada orang-orang yang gak terima dengan kita sekalipun kita sudah melayani dengan sukacita dan sukarela. Masih ada orang-orang yang gak terima dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan. It's okay. Kita gak bisa menyenangkan hati mereka. Yang penting Bapa dipermuliakan, yang penting Tuhan Yesus disenangkan, lakukan itu. Selama kita tahu jalan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama kita tahu hidup kita selaras dengan firman Tuhan, tetap lakukan itu. Ya saudara ya, saya berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tetap terus lakukan kebenaran. Sekalipun ada orang-orang yang gak suka, it's okay. Respon orang bisa berbeda-beda, beraneka ragam, berbagai macam. Gak apa-apa, itu hak asasi mereka. Iya, itu hak mereka saudara. Orang gak senang sama kita, orang gak suka sama kita, gak apa-apa. Kita gak bisa menyenangkan hati mereka kok. Yang penting kita menyenangkan hati Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sukacita, kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Cukup ya. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau engkau sedang diperhadapkan hari-hari dengan orang-orang yang gak terima dengan perbuatan baikmu, ngomongin engkau, nyinyirin engkau di belakang, tetap gak usah digubris. Lakukan apa yang tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Kalau ada istilah-istilah itu bilang begini, anjing menggonggong kafilah tetap berlaku. Orang mau ngomong apapun tentang kita, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan kiri, selama kita melakukan firman Tuhan, selama kita melayani Tuhan dengan sukacita dan sukarela, lakukan yang terbaik. Karena upah itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena firman sudah terbentang buat kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah berubah. Untuk tetap terus menginjil, untuk tetap terus melakukan kebenaran, untuk tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang tidak menerima keberadaan kami, ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan kami. Tapi bagian kami kerjakan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Aku ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini untuk tetap terus melakukan kebenaran. Taruh dalam hati kami yang teguh Tuhan untuk tetap terus melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Aku juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan sebab hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Tetap lakukan apa yang menjadi kebenaran. Tuhan memberkati kita.